Ya, selamat pagi. Eh, Pagi ini, ya, bisa kalian lihat seikat tali dan sulur kemukus yang tidak menggelantung. Ya, nanti kita videokan tentang cara pengikatan atau waktu, ya, waktu pengikatan, posisi pengikatan dan lain-lain. Baik itu sulur tanah ataupun sulur panjat. Ya, oke, kita ambil kamera dulu. Kali ini tentang posisi, ya. Nah, posisi pengikatan, ya, kalian harus lihat dulu akar yang masih hidup. Nah, seperti ini, ya, ini yang wajib nempel, ya. Adapun akar yang satu atau dua seperti ini, ya, seperti ini masih, ya, ini masih ada harapan akar hidupnya. Tuh, lihat, ditandai dengan putih, ya. Nah, yang jelas yang seperti ini. Nah, ini nanti dari bawah ngikatnya. Nah, yang ini yang masih sangat terlihat jelas. Sayang mataharinya ini. Nah, itu masih sangat terlihat jelas nih. Putih, ya, itu diwajibkan nempel. Walaupun batangnya sudah hijau seperti ini, ya. Ini. Oke, kita langsung saja pengikatannya, nanti diambil gambarnya setelah diikat, ya. Oke, harap maklum karena ini peralatannya sangat canggih, ya. Oke, kita bahas dari paling atas, ya. Posisi ngikat di ujung paling atas, ya, daun-daun ini jangan ikut terikat. Kalau terikat, ini akan buruk, kurang bagus untuk pertumbuhan ke atasnya. Ya, pastikan ini tidak memar, ya. Ujung batang ini tidak memar. Nah, ini akan muncul tunas baru dengan maksimal. Dan usahakan pakai bahan yang terbuat bukan dari plastik atau kain. Usahakan pengikatan menggunakan bahan organik yang bisa menyerap air atau apapun itu, ya. Yang penting dari pelepah kelapa atau rumput atau apapun yang organik, kalau bisa yang sudah mati. Jadi ini akan menjadi tempat berkembangnya akar.
Selain itu, kalian tidak perlu membuka, atau bila lupa membuka posisinya tetap aman. Beda halnya dengan pengikatan yang menggunakan bahan tidak mudah busuk. Nah, itu akan memperkecil batang di ikatan, secara otomatis akan menyumbat jalannya nutrisi. Nah, pada posisi atas ya. Nah, itu akar yang putih jangan sampai terlalu kuat mengikat, cukup menempel saja. Dia akan berkembang dan menempel ke tajar. Oke, posisi nomor 2 masih seperti posisi di atas, cuman ini akarnya sudah lebih panjang ya. Akar di sini sudah lebih panjang dan daunnya lebih lebar ya. Lagi-lagi jangan diikat ya, jangan diikat. Nah, usahakan akarnya ini tetap nempel ya, nanti dia akan berkembang di tajar ini dan di pengikat ini ya. Nomor 3 yaitu, nah, akarnya cukup nempel seperti itu dan ditutup dengan pengikatnya. Nah, dia akan berkembang di tajar ini dan sebagian di pengikat ini. Nah, ini juga membantu tumbuh kembang akar yang bagus ya. Kalau di ruas berikutnya ya, kalau sudah ada pengikatan yang nempel, nggak usah diikat, nggak masalah. Terus bila bawahnya naik atau nggak nempel ke tajar, ikat di bawahnya dan ditutup, jangan sampai pelepah dan daunnya ini terikat karena akan mengganggu pertumbuhan. Oke, sebaiknya kita cari yang sulur tanah ya, karena requestnya adalah pengikatan untuk sulur tanah atau perawatan sulur tanah. Sebenarnya sama saja, teknik dan cara pengikatannya sama saja ya. Ini yang sudah saya pangkas dan saya ikat merambat ya, sulur tanah ini tuh bekasnya masih ada. Cara pengikatannya pun tetap sama seperti yang tadi ya. Ya, ini yang udah dewasa. Nah, itu buah perdana. Ya, oke, kita jalan lagi. Nah, ini semuanya sudah merambat ya. Seperti tadi cara pengikatannya, kita cari yang lebih jelas lagi ya. Nah, ini kita pasang kamera dulu. Kameranya dengan peralatan yang sangat canggih guys ya. Oke. Nah ini ada tanda munculnya akar ya. Tuh bisa dilihat, tanda munculnya akar ini harus segera ditempelkan ke tajar. Jika tidak, dia akan kering. Nah, kesempatannya di tunas berikutnya. Yang di sini. Nah, ini masih akar hidup ya. Kalau sulur tanah memang posisi akar tempelnya lebih sedikit daripada sulur atas, cuman ukurannya lebih panjang ya. Ukurannya lebih panjang. Nah, ini ada trik lagi. Apabila tidak bisa diikat atau kalian susah mengikat, maka bisa
selempit ya, bahasa Jawanya itu diselempit atau dijepit dengan batang yang sudah ada. Jadi nggak diikat, nggak masalah ya. Tongsisnya terlalu canggih nih. Oke. Kita buka ya, dijepit juga bisa, dimasukkan ya. Oke, seperti itu. Saya dekatkan ya. Nah, seperti ini itu akarnya. Akarnya kita perlihatkan dulu sampai kelihatan. Nah, itu posisi akar mudanya di antara batang yang hijau ya. Batang yang hijau ini, nah batang yang hijau ini dijepitkan di sini ya, nanti dia berkembang sendiri dan menempel sendiri. Nah, sebagai contoh seperti yang saya terangkan tadi ya, bahwasanya pengikat organik itu sangat membantu. Ini dia. Tuh, ini akar hidup. Nah, tuh bisa dilihat. Nah, dia berkembang di pengikatnya. Jadi alangkah baiknya jangan menggunakan pengikat berbahan plastik, kain, dan lain-lain yang intinya tidak mudah busuk. Nah, tuh jelas kelihatan ya. Nah, posisi penyelempitan atau penjepitan seperti ini ya, nanti dia akan terangsang dengan sendirinya karena dia masih bayi ya, jadi dia keluar dan membesar menempel ke sini. Nah, sebagai contoh yang sudah, nah ini ya, ini akar hidupnya. Yang atasnya sudah saya jepit terlebih dahulu kemarin, sudah ada 2 minggu. Nah, ini. Nah, dia saya jepitkan di sini. Agak susah memang kalau ngambil gambar di. Nah, tuh kelihatan kan akarnya. Tuh. Ya. Kelihatan dengan jelas akarnya, dan dia lari ke sini ya, menyelempit di antara daun ya, daun yang berbentuk pangkalnya seperti ini dan nempel di tajar itu juga akan membantu. Nah, ini sudah terlihat lagi akarnya itu kelihatan ya. Nah, itu susah terpantul matahari pagi. Posisi yang terbaik untuk pengikatan adalah ketika akar seperti ini, tapi agak nggak kelihatan. Dari samping sana mungkin. Nah, kelihatan. Nah, posisi akar seperti itu ya, dan itu masih akan tumbuh beberapa titik lagi di satu ruas ya. Nah, itu putih seperti ini, tempelkan saja, jangan sampai patah, cukup menempel dan dia akan merekat ya, merekat dengan sendirinya ya. Tapi jangan menggunakan
pengikat yang plastik atau kain atau hal-hal lain yang tidak mudah busuk, yang bersifat bukan organik atau alami ya. Gunakan pengikat yang alami, kalau bisa yang sudah kering. Nah, sekalian dipelajari, di sini ada hama ya. Hama seperti ini itu hal yang lumrah terjadi di Kemukus. Seperti ini. Nah, ini sebaiknya dibuka dan nantinya ulatnya akan dimakan semut. Nah, tuh. Ini kalau ini ulatnya. Seperti ini, basmi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa diatasi apabila kalian sering mengecek ya. Ketika tunas baru seperti ini, sebaiknya dicek karena itu awalnya dari tunas baru. Oke, kita jalan lagi sambil mencari. Nah, ini yang ada di posisinya nggak panas ya. Tuh yang saya sudah ikat dan seringkali lolos dari pantauan dan menggelantung lagi ya. Ini ada 2 langkah. Ya, bisa dipotong di pangkal sini. Biar nantinya tumbuh tunas lebih besar sekaligus menempel. Ya, ini sebenarnya udah dilakukan pemotongan, namun tetap saja belum besar ya batangnya ya. Ini sulur tanah ya. Ini bisa dilihat bekas saya potong, munculnya 2 tunas ya. 1, 2, yang satu menggelantung, yang satu naik. Naik terus, menempel dengan sendirinya. Nah, ini adalah tanda-tanda gejala dini dimakan ulat. Nah, kalian bisa lihat ketika daun muda seperti ini, ada bercak seperti ini, itu bisa dipastikan ini adalah ulat. Nah, ini hewannya sangat kecil tuh. Nah, ini dia akan menggulung. Baiknya kita basmi. Ini yang sudah menempel ya. Oke, kita lanjut ke perawatan dengan pengikatan. Nah, ketika kalian mengikat, itu jangan hanya di sini ataupun di sini. Nah, kita perhatikan akarnya. Ini akar mati. Ini atasnya akar mati. Nah, ini akar hidup. Akar hidup. Agak kurang jelas, terpantul sinar matahari dan kamera mungkin terlalu mahal ya. Nah, posisi akar hidup putih. Nah, itu seperti itu. Ini akar atas dan bawahnya itu akar hidup ya, posisinya harus ditempelkan. Oke, ini kelihatannya harus 3 titik pengikatan. Ini sama lagi. Nah, ini sebaiknya dibuang karena kurang kontrol. Oke, pasang lagi. Talinya persiapkan. Perhatikan posisinya ya. Bila perlu ikat seatas pelepah daun. Kurang naik kameranya, guys.
Kelihatan ya. Bila perlu ikat sebawah pelepah daun dan seatasnya ya, dibolak-balik 2 kali. Seperti ini. Posisi pelepahnya tetap keluar dan tidak terikat. Nah, nanti yang ini di bawah dan di atas lagi. Kemudian akar yang ya, untuk selanjutnya dilompati aja. Akar yang berada di tengah ini nggak usah diikat. Diikatnya di bawah pelepah dan di atas lagi. Oke. Oke, ini bisa dilihat. Kelihatan ya. Nah, itu ujung tunas yang paling muda. Ujung tunas yang paling muda seperti ini. Keluar, pelepahnya keluar, tapi akarnya nempel. Kita lihat lagi yang lain. Nah, ini sekalian ya, perbedaan bibit. Perbedaan bibit sulur cacing yaitu seperti yang tadi saya videokan. Itu adalah bibit sulur cacing. Nah, ini bibit dari sulur panjat. Sama aja perlakuannya, itu harus diikat ya, seperti yang pertama tadi. Nah, ini yang sudah berhasil merambat mandiri setelah diikat ya. Tuh, sudah nempel. Nah, ini keluar lagi. Nah, ini posisi seperti ini yang harus ditempelkan. Tapi perlu diingat, dalam pengikatan sulur panjat biasanya lebih kaku ya. Kalau di usia pendek, biasanya kalau kaku jangan dipaksakan. Nanti dia malah akan patah di batang paling bawah. Biarkan dulu 1 minggu atau 2 minggu dilihat. Kemudian kalau ditarik sudah bisa, kita ikat. Seperti ini ya, udah bisa, kita ikat. Nah, perbedaannya ketika bibit dari sulur panjat itu dia akan berbuah di usia dini. Ini bisa dilihat ya, cuma karakternya dia harus dimanja. Dan secara otomatis ketika bibit itu didapat, maka sulur yang keluar dari bawah itu bukan sulur tanah, walaupun posisinya berada di tanah. Nah, ini bisa dilihat dia langsung keluar ranting buahnya ya, seperti ini. Itu keunggulan bibit sulur panjat. Kekurangannya dia harus dimanja dalam artian perawatan. Oke, kita lihat dulu, ikat dulu. Kelihatan dari sini.
seperti itu. Daun jangan sampai terikat, mereka akan terbantu. Nah, seperti ini. Kalau perlu ini ditempelkan begini pakai pengikat seperti ini ya, tapi yang jelas sudah ada ini. Oke, kita jalan lagi. Nah, adapun bibit dari sulur panjat tidak semuanya langsung berbuah ya, mungkin faktor nutrisi atau yang lain. Contohnya ini ya, tidak langsung berbuah tapi dia sudah mengeluarkan ranting buahnya ya. Bibit sulur panjat memerlukan atau harus dengan perawatan ekstra, ibaratnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, ini bibit dari sulur cacing, dia sudah merambat dan beberapa kali saya pangkas. Tajarnya sangat kecil ya, mungkin dari ranting ini bisa buat jembatan ke tajar berikutnya nantinya ya. Kemukus ya, sekali lagi kemukus tidak perlu harus nempel terus di tajar, dia bisa menggelantung atau dikesampingkan ya dari tunas barunya. Oke, kelihatannya sudah pada merambat semua ya, tinggal mengontrol ulatnya. Nah, ini ada. Ini adalah hal yang sangat sering terjadi ya, ketika mulai ada bercak hitam di daun muda seperti ini, satu atau berapapun ciri-cirinya yang nempel, kalian buka. Nah, setelah dibuka, pastikan tidak ada hewan atau bila perlu semprot ya, semprot. Biasanya kalau sudah dibuka begini, walaupun ada ulat nanti diserang semut. Tapi kalau belum dibuka nggak diserang semut. Ya, oke, ini hal yang sangat umum terjadi. Ya, usahakan yang masih berupa bercak seperti ini buka juga, karena itu ada telur ular atau apa. Ular, maaf, bukan ular, ulat. Ya, oke. Biasanya kalau sudah dibuka seperti itu aman. Nah, ini sulur tanah juga ya. Karakternya dia lama berbuah tapi lebih mandiri. Sedangkan sulur panjat karakternya lebih cepat berbuah tapi dia sukanya dimanja. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kebun yang dulu pernah produktif ya. Hampir semua tajar yang berdiri itu berisi kemukus. Nah, terserang BBB, busuk pangkal batang, 2 tahun lalu. Tinggal beberapa saja yang masih ada. Ya, itu nggak kelihatan, kameranya terlalu bagus. Oke, nah ini tadi habis pemupukan ya, sambil nah itu pupuk. Nah, dikubur dengan penggalian parit. Nah, ini pupuknya seperti ini. Ya, oke, sekali lagi saya promosi dulu ya bagi kalian yang belum subscribe atau kalian ingin mengetahui dan juga menyemangati saya dalam membuat video, silahkan di komentari, di subscribe, di komentari di kolom komentar, atau Anda bisa juga
bergabung di komunitas petani kemukus, atau ada juga petani kemukus, ada budidaya kemukus, dan saya berada di grup rempah ya, rempah-rempah atau rempah Indonesia, ada di KLI, ada di komunitas-komunitas pertanian lain. Bagi yang ingin bertanya lebih lanjut atau pemesanan bibit, bisa dipesan di tempat saya, di WA saya di nomor 0852 9253 2151. Nah, di sini ada kebun rempah dan buah madrohim. Ya, silahkan yang mau pesan atau sekedar bertanya-tanya tentang kemukus lebih lanjut, itu nomor WA saya di 0852 9253 2151, atau bisa datang langsung ke tempat tinggal saya. Lokasinya ada di Desa Watu Dhuwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya, patokan dari tempat tinggal saya adalah 20 meter dari SD Negeri Watu Dhuwur. Ya, SD Negeri Watu Dhuwur pas bengkel itu tempat saya. Nah, ini silakan dikomentari atau bergabung di grup petani kemukus atau yang lain. Saya berada di sana. Dan jangan lupa, bagi yang kawan punya teman atau saudara yang ingin tahu tentang kemukus, silahkan dipromosikan dengan sangat terima kasih. Ya, promosikan channel saya ini. Di channel saya nggak hanya kemukus, tapi aneka rempah juga ada. Nah, lanjut, ini dia bibit dari sulur panjat. Ya, usianya 1 tahun. Nah, belajar berbuah. Tuh. Ya, ini merupakan hal yang baru buat saya, karena memang saya dari dulu ya, dari dulu mempelajari kemukus, dan baru tahun-tahun ini bisa melihat hasilnya yang dari bibit sulur panjat. Kemukus itu memang berawal dari hutan rimba atau hutan belantara ya, dikembangkan oleh para warga, ditanam di tanah pribadi seperti ini. Jadi di hutan rimba sekarang udah nggak ada di tempat saya, jadi adanya di tanah-tanah milik warga seperti ini. Ya, oke, ini ada perkembangan pemangkasan ya, perkembangan pemangkasan. Silahkan dilihat, ini bukan rekayasa, ini nyata. Tunas baru dan tunas lamanya jauh berbeda ukuran. Tunas baru dan tunas lamanya jauh berbeda ukurannya. Ini adalah calon akar tempel. Ini calon tunas panjat juga. Ini tunas panjat. Bedakan setelah dipangkas dan sebelum dipangkas. Ini sebelum dipangkas, pangkas di sini, tumbuh tunas di sini. Nah, ini ada caranya biar tumbuh tunas lebih banyak. Nantinya kita videokan lagi, daripada nanti pusing lihat satu video banyak, terlalu banyak. Dari cara, mending saya videokan satu-satu ya. Kita jalan.
Ini ada lada juga ya. Cabai. Nah, ini yang edukasi ya. Ini edukasi dari bibit sulur cacing atau sulur tanah dan sulur panjat ya. Sulur panjat atau pangkasan. Sebenarnya sulur tanah juga sulur panjat karena dia memanjat. Yang tidak memanjat hanyalah rantingnya. Rantingnya ini bisa dibilang sulur perdu. Tuh. Ini perbedaannya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, mode selempit. Bahasa Jawa ini, mode selempit. Seperti itu. Nanti tunasnya ini akan keluar dan menempel di sini terus. Itu. Tapi yang lebih bagus adalah yang pengikat ya, diikat. Nah, kemarin di Facebook ada orang yang posting seperti ini, daunnya di dalamnya ada ulatnya. Bagaimana caranya mengatasi hal seperti itu? Ini sebaiknya dibuang karena ini adalah hama. Ini ada ulat benar di dalamnya yang menggulung daun. Ulat itu menyerap nutrisi melalui daun. Ini ada lagi. Ini adalah efek kurang penyemprotan. Nih, seperti ini ya. Oke, kalau yang seperti ini sebaiknya dipatahkan saja. Ini harus dihancurkan atau dibuang ya, biar ulatnya mati. Daunnya menjadi kompos. Ini adalah pengikatan beberapa minggu lalu ya, pakai pelepah kelapa. Langsung nempel, dia naik terus. Seperti itu. Ini lagi-lagi ada daun menggulung. Hancurkan dan buang. Kemukus memiliki kemandirian yang lebih daripada tanaman pepper yang lain. Nah, itu kalau sudah dibuka bakalan dimakan semut. Nah, semut bisa membantu dalam jumlah semutnya sedikit. Bisa merugikan apabila dia terus bermigrasi atau terus berkembang biak lah, intinya berkembang biak di dalam kemukus. Dia bisa mengganggu terutama di musim berbunga karena akan menimbulkan efek putih pada bunga dan rontok. Itu juga bisa mengganggu ya. Oke, terima kasih dari saya, channelnya Ahmad Rohim. Terima kasih banyak telah menonton, dan tetap saya nantikan subscribe berikutnya. Bagi yang belum paham, silahkan komentar Anda lemparkan di kolom komentar yang tersedia. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menonton, semoga bermanfaat dan selamat berkreasi ya, petani indah.